Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Sevina Putri dengan nomor induk mahasiswa 210. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan keragaman lingkungan. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita semua semangat untuk belajar. Nah, saya sudah menyiapkan ice breaking yang sangat menyenangkan. Ayo kita coba. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Wah, senang sekali ya. Jadi kita barusan sudah melakukan ice breaking. Kalian sangat semangat, ibu juga sangat semangat. Jadi sekarang waktunya kita untuk memasuki materi. Jadi materi yang pertama yaitu materi kenampakan alam. Coba siapa yang tahu di sini apa itu kenampakan alam? Jadi kenampakan alam ialah sesuatu yang ada di alam dan sesuatu tersebut terbentuk oleh peristiwa dari alam sendiri. Ayo, siapa yang tahu kenampakan alam itu ada apa aja sih? Jadi kenampakan alam itu yang pertama itu ada gunung, pegunungan, selat, sungai, danau, dataran tinggi, dataran rendah, laut, samudra, dan pantai. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas gunung. Siapa yang sudah pernah ke gunung? Jadi gunung itu terbagi menjadi dua. Ada gunung yang aktif dan ada gunung yang tidak aktif. Nah, kalau gunung yang tidak aktif atau gunung mati itu tidak bisa meledak. Jika gunung tersebut masih aktif, itu sewaktu-waktu bisa meledak. Nah, dari manfaat gunung itu yang pertama yaitu gunung sebagai tempat rekreasi. Nah, siapa yang di sini yang sudah pernah jalan-jalan ke gunung? Yang kedua yaitu abu dari letusan gunung itu bisa menyuburkan tanah. Jadi, memang yang awalnya jika gunung meletus itu pasti memiliki akibat yang banyak. Namun, ternyata abu dari gunung letusan tersebut itu bisa menyuburkan tanah yang ada di sekitar gunung. Selain itu, gunung juga sebagai pengatur iklim dan penyimpanan air. Nah, keluarnya magma itu akan menyebabkan terangkatnya barang tambang ke muka bumi. Nah, jadi untuk orang-orang yang penambang-penambang tersebut, ketika gunung sudah meletus, itu biasanya beberapa bulan atau beberapa tahun itu akan muncul barang-barang tambang yang bisa diambil. Nah, yang kedua kita akan membahas kenampakan alam pegunungan. Jadi, pegunungan ialah daratannya bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang, dan tinggi. Nah, jadi pegunungan ini memiliki ketinggian 700 meter di atas laut. Dan biasanya daerah pegunungan ini itu memiliki cuaca yang dingin karena terletak di atas. Nah, pegunungan ini juga memiliki manfaat. Yang pertama,
manfaat untuk perkebunan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, atau industri. Kemudian yang kedua bisa juga untuk tempat camping, rekreasi keluarga, dan yang ketiga itu biasanya juga tempat untuk hutan para hewan liar yang ada di sana. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sungai. Sungai adalah aliran yang mengalir di daratan. Nah, jadi aliran ini atau aliran awal atau yang biasa kita sebut dengan hulu itu biasanya berukuran kecil. Kemudian nanti akan mengalir dan bermuara di laut atau di danau. Nah, manfaat dari sungai ini yang pertama yaitu bisa untuk mengairi sawah, kemudian bisa untuk alat transportasi warga sekitar. Bisa juga untuk tempat memelihara ikan dengan keramba dan untuk pembangkit listrik tenaga air di sekitar sana. Yang keempat, kita akan membahas tentang danau. Nah, danau ini ialah daratan yang cekung yang berisi oleh air. Nah, jadi danau ini ada danau alami dan danau buatan. Nah, jika danau buatan itu dia sengaja dibuat oleh manusia, sedangkan danau alami itu secara alami terbentuk oleh peristiwa alam. Jadi, danau buatan itu biasanya kita sebut dengan waduk. Nah, jika danau alami itu biasanya terbentuk mungkin dari lubang letusan gunung Merapi atau setelah longsor. Nah, manfaat dari danau ini yaitu untuk tempat menampung air hujan agar tidak terjadi banjir. Kemudian yang kedua bisa juga untuk irigasi sawah di sekitar sana. Yang ketiga itu untuk tempat memelihara ikan, dan yang keempat bisa juga danau itu untuk tempat rekreasi atau tempat olahraga. Lanjut yang kelima, kita akan membahas tentang dataran rendah. Nah, dataran rendah ini ialah daratan yang memiliki ketinggian di bawah 500 meter di permukaan laut. Nah, jadi untuk dataran rendah ini biasanya di sana cuacanya cukup panas. Untuk dataran rendah ini itu memiliki manfaat. Biasanya di dataran rendah itu ditanami tanaman pangan. Contohnya seperti kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu dataran tinggi. Nah, jadi untuk dataran tinggi ini ia memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas laut. Nah, untuk dataran tinggi ini biasanya cuaca di sana itu sejuk, dingin, dan menyegarkan. Nah, manfaat dari dataran tinggi ini yaitu bisa untuk tempat peristirahatan, dan di dataran tinggi ini biasanya ditanami oleh tumbuh-tumbuhan yang biasa hidup di sana, yaitu seperti teh, tanaman bunga, sayur, kopi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang pantai. Siapa yang sudah pernah ke pantai? Nah, jadi pantai ialah daratan yang ada di tepi laut. Pantai ini terbentuk bisa jadi karena adanya pasang surut air laut, dan itu akan membentuk daratan di pinggir laut. Itu bisa disebut dengan pantai. Nah, pantai ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu bisa untuk tempat budidaya ikan seperti tambak. Kemudian yang kedua itu juga bisa tempat untuk rekreasi bersama keluarga, bersama teman, dan lain sebagainya. Dan pantai juga itu bisa untuk tambatan perahu untuk nelayan-nelayan mencari ikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang selat. Jadi selat itu adalah perairan yang berada di antara satu pulau dengan pulau lainnya. Nah, untuk kedalaman selat itu biasanya berkisar 200 sampai 1000 meter. Nah, manfaat dari selat ini yaitu sebagai jalur angkutan untuk penumpang lewat jalur laut, untuk kapal-kapal feri, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang laut. Laut, siapa yang sudah pernah ke laut? Jadi laut ialah genangan air yang sangat luas dan dalam. Nah, untuk
Untuk kedalamannya itu bisa dari 1000 meter bahkan lebih. Nah, jadi untuk laut ini biasanya laut memiliki air yang sangat asin. Dan di dalam laut itu terdapat banyak kehidupan, contohnya seperti kehidupan terumbu karang, kehidupan ikan-ikan yang ada di sana. Nah, laut di Indonesia itu melebihi 2/3 daratan, jadi lebih luas laut daripada daratannya. Nah, laut di Indonesia itu seperti Laut Jawa, Laut Flores, Laut Buru, Laut Seram, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari laut ini yaitu laut sebagai menyumbang untuk mengatur iklim untuk hujan. Nah, kemudian air laut yang rasanya asin itu bisa digunakan untuk memproduksi garam. Dan kita bisa mengkonsumsi ikan-ikan yang ada di laut. Nah, dari laut juga kita juga bisa menggunakan untuk olahraga, rekreasi, jalur angkutan laut, dan lain sebagainya. Yang terakhir kita akan membahas samudra. Jadi samudra ialah perairan yang sangat luas yang dalamnya itu melebihi 1000 meter bahkan lebih. Dan samudra ini luasnya itu melebihi laut. Di Indonesia itu memiliki 2 samudra. Yang pertama Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, manfaat dari samudra ini itu juga bisa pengatur iklim. Jadi seperti waktu siang itu tidak terlalu panas sekali cuacanya, dan ketika malam itu tidak terlalu dingin. Nah, baik anak-anak, jadi tadi kita sudah belajar tentang penampakan alam. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut untuk materi ciri-ciri sosial dan budaya daerah setempat. Nah, yang pertama yaitu kondisi sosial. Jadi kondisi sosial antara masyarakat desa dengan masyarakat kota itu pasti berbeda. Masyarakat desa rata-rata atau umumnya itu pekerjaannya sebagai petani, peternak, pekebun. Nah, masyarakat desa juga itu sering melakukan gotong royong, contohnya seperti membersihkan jalan, membersihkan masjid, membangun rumah warga. Sedangkan masyarakat di kota itu masyarakatnya memiliki pekerjaan yang beragam, karena di sana itu banyak pertokoan, rumah sakit, industri, dan masyarakat kota itu cenderung mereka sibuk, jadi dia jarang berbaur dengan tetangga atau masyarakat yang lain. Selanjutnya yaitu kondisi budaya. Jadi setiap daerah atau setiap tempat pasti memiliki budaya atau ciri khasnya masing-masing. Bisa dari rumah tradisionalnya, pakaian adat, tarian, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan membahas dari rumah tradisional, pakaian adat, dan tarian. Yang pertama kita akan membahas rumah tradisional. Jadi bentuk dari rumah tradisional ini itu beragam. Nah, dari atapnya saja itu ada yang berbentuk kerucut, ada yang berbentuk kelimas, setengah bola, dan dari atapnya itu biasanya bisa dari bahan yang berbeda-beda. Itu bisa dari kayu, jerami, daun nipah, daun lontar, dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari rumah tradisional ini itu juga biasanya disesuaikan oleh daerah setempat. Seperti contohnya misal daerahnya di hutan atau di pedalaman. Jadi mereka membuat rumah tradisionalnya itu lebih tinggi atau rumah panggung. Jadi untuk menghindari banjir dan hewan liar. Yang kedua yaitu pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional ini biasa kita sebut juga sebagai pakaian adat. Nah, dari pakaian adat ini itu memang seperti rumah tradisional itu disesuaikan oleh keadaan daerah tersebut seperti bahan. Jadi contohnya semisal daerah tersebut itu cuacanya sering panas, jadi mereka membuat baju tradisional atau baju adat itu dengan menggunakan bahan atau kain yang bisa menyerap keringat, jadi tidak panas. Nah, warna dan corak dari pakaian adat dari daerah satu dengan daerah yang lainnya itu pasti berbeda, karena dari warna dan corak itu memiliki makna masing-masing dari setiap daerah. Yang ketiga yaitu tarian daerah. Jadi setiap daerah pasti mempunyai tarian khas daerah masing-masing. Nah, tarian ini itu bisa dengan tarian yang lincah, dengan mata yang teduh, dengan gerakan yang lemah gemulai. Ada pula dengan gerakan yang dinamis dan mata yang menebar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri sosial dan budaya daerah setempat. Selanjutnya kita akan belajar apa? Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam peristiwa alam dan pengaruhnya bagi kehidupan. Yang pertama yaitu gempa bumi. Ada yang tahu gempa bumi?
Siapa yang sudah merasakan gempa bumi? Mungkin kita belum merasakan, tapi biasanya kita pernah merasakan yang namanya lindu ya. Kalau lindu itu gempa, tapi kita kerasanya cuma kecil. Kalau gempa bumi itu tekanannya besar. Jadi gempa bumi ialah peristiwa getaran dari kulit bumi. Bumi itu akan bergoyang dan akan bergetar. Nah, gempa bumi ini itu biasanya disebabkan oleh pergeseran kulit bumi, desakan magma dari perut bumi, dan bisa juga longsornya gua pertambangan. Gempa bumi yang disebabkan oleh desakan magma itu disebut gempa vulkanik. Nah, jika gempa yang disebabkan oleh runtuhan dari gua pertambangan itu disebut gempa runtuhan. Nah, yang terakhir, jika gempa disebabkan oleh pergeseran kulit bumi itu dinamakan gempa tektonik. Nah, untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan dari gempa, masyarakat dan pemerintah menggunakan konstruksi tahan gempa dalam membangun bangunan. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai banjir. Nah, jadi banjir ini itu ada banjir air dan banjir lumpur. Nah, seperti yang kita tahu biasanya kalau kita ngeliat di TV itu rata-rata banjir air. Nah, tapi pada dasarnya itu banjir ada dua, yaitu banjir air dan banjir lumpur. Jika banjir air itu ialah meluapnya sungai atau meluapnya sebuah kali yang ada di sana atau tempat penampungan air karena sudah tidak mencukupi, bisa itu karena tersumbat oleh sampah atau memang sungai tersebut emang sudah tidak kuat untuk menampung curahnya air yang masuk. Jadi akan menyebabkan banjir. Nah, itu disebut banjir air. Nah, sedangkan banjir lumpur ialah menyemburnya lumpur dari perut bumi dan akan mengendangi daerah di sekitarnya. Nah, gempa lumpur ini itu biasanya akibat dari pengeboran minyak yang ada di bumi. Nah, jadi biasanya mungkin cara mengobornya itu kurang tepat atau ada lubang yang belum ditutup dengan benar. Nah, itu bisa menyemburnya lumpur dari perut bumi. Peristiwa alam yang ketiga yaitu gunung meletus. Nah, pada saat gunung meletus, gunung tersebut itu akan mengeluarkan material dari perut bumi, yaitu seperti lava, abu, pasir, dan bebatuan. Nah, penyebab gunung meletus yaitu adanya desakan magma yang bertekanan sangat tinggi dari perut bumi. Dan pada saat meletus, material-material itu akan terlempar jauh. Nah, jadi masyarakat yang biasanya hidup di lereng-lereng gunung itu pasti akan mengungsi di bunker. Pada saat gunung meletus, banyak bangunan yang rusak karena tertimpa oleh bebatuan, kerikil, atau lahar dari gunung meletus tersebut. Dan yang namanya gunung meletus pasti akan mengeluarkan yang namanya abu. Nah, abu ini itu juga bisa merusak kesehatan kita, kesehatan manusia. Itu bisa saja sesak napas, terus bisa menginfeksi mata kita. Jadi, mata kita itu akan menjadi perih atau panas. Nah, akan tetapi dari abu yang awalnya itu tidak baik, itu kelama-lamaan jika abu itu tertimbun, abu itu akan menjadi tanah vulkanik atau abu vulkanik. Nah, dari abu tersebut itu tanah-tanah yang ada di sekitar gunung atau sekitar yang terkena gunung meletus itu akan menjadi sangat subur karena dari abu tersebut. Yang keempat, kita akan membahas peristiwa alam yaitu angin topan. Siapa yang sudah tahu apa itu angin? Jadi, angin ialah udara yang bergerak atau bertiup. Itu yang disebut angin. Angin yang bertiup sangat kencang itu dinamakan badai. Nah, angin yang bertiup sangat kencang dan berputar-putar itu disebut angin puting beliung. Nah, sedangkan angin yang bertiup sangat kencang yang kecepatannya melebihi 100 km per jam itu baru dinamakan angin topan. Nah, biasanya angin topan, angin puting beliung, atau badai itu biasanya terjadi ketika pergantian musim antara dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, dari angin puting beliung, angin topan, atau badai itu bisa mengakibatkan bangunan roboh, pohon tumbang, dan menaikkan gelombang air laut yang sangat dahsyat. Jadi itu akan mengganggu pelayaran bagi nelayan. Dan kemudian untuk badai itu bisa mengganggu penerbangannya.
Nah, maka dari itu untuk menanggulangi atau meminimalisir banyaknya korban, jadi dibangunlah stasiun pengamat cuaca. Nah, dari stasiun ini kita bisa mengetahui nih besok cuacanya bagaimana sih, panas atau hujan atau ada badai atau angin topan. Nah, jadi dari stasiun itu bisa menginformasikan ke warga sekitar jika memang cuacanya itu besok akan buruk. Jadi warga sekitar itu sudah siap jika sewaktu-waktu misal akan terjadi badai atau angin topan. Baik anak-anak, itu tadi macam-macam peristiwa alam dan pengaruhnya bagi kehidupan. Banyak sekali bukan yang tadi kita bahas. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas materi terakhir. Siapa yang tahu? Baik, untuk materi terakhir kita akan membahas pola perilaku anggota masyarakat yang mempengaruhi peristiwa alam di lingkungan setempat. Coba apa aja? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu penambangan secara berlebihan. Seperti yang kita tahu bahwa proses penambangan itu pasti kita menggali tanah. Nah, dari galian tersebut pasti akan tercipta yaitu lubang. Nah, lubang dari galian itu bukanlah lubang yang kecil, melainkan lubang yang besar, bahkan bisa menjadi sebuah goa. Nah, jika penambangan secara berlebihan, maka akan banyak sekali goa. Nah, goa-goa itu akan mudah runtuh. Nah, runtuhnya dari goa tersebut, itu akan terjadi yang namanya gempa bumi yang sudah saya tadi jelaskan, yaitu biasa disebut dengan gempa bumi runtuhan, yaitu runtuhan dari goa penambangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu penebangan hutan secara liar atau secara besar-besaran. Nah, jadi pada saat hutan itu digundul atau ditebang pohonnya secara besar-besaran, maka tidak ada yang namanya peresapan air. Nah, jika tidak ada peresapan air, pada saat hujan turun, itu air tidak bisa langsung meresap ke tanah. Jadi mereka akan turun ke bawah, itu bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan longsor, dan itu biasanya ulah dari manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu membuang sampah sembarangan, atau membuang sampah ke sungai, ke selokan. Nah, jika kita sering membuang sampah ke sungai, itu sungai akan menjadi dangkal. Dan ketika sudah penuh dengan sampah, pada saat hujan, air meluap dan air tidak bisa mengalir dengan baik, maka apa? Maka akan terjadinya banjir. Yang rugi siapa? Masyarakat sekitar. Padahal itu semua dari perbuatan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, yaitu perluasan ladang dengan pembakaran hutan. Nah, jadi biasanya ada oknum-oknum itu yang mungkin malas ribet atau bagaimana. Jadi dia untuk memperluas ladang itu dengan membakar hutan atau membakar ladang tersebut. Jadi dampaknya itu bisa mempengaruhi suhu udara, iklim, dan juga bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi anak-anak, tadi kita sudah membahas banyak sekali pelajaran di hari ini. Banyak sekali materi yang kita dapat, ilmu yang kita dapat. Nah, jadi coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, itu yang pertama apa? Kenampakan alam itu ada apa aja? Yang pertama, gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran tinggi, dataran rendah, selat, pantai, laut, dan samudra. Nah, kemudian kondisi masyarakat nih, kondisi sosial masyarakat antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Nah, jadi pada umumnya masyarakat desa itu rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani, sedangkan masyarakat kota itu biasanya perkantoran, pertokoan, itu biasanya berbanding terbalik. Itu jika masyarakat desa itu sering bergotong royong, sering mengerjakan tugas bersama, sedangkan masyarakat kota itu jarang melakukan hal tersebut. Dan kondisi budaya di setiap daerah itu pasti memiliki perbedaan masing-masing, dari rumah tradisionalnya, pakaian tradisional atau pakaian adatnya, dan tarian daerahnya masing-masing. Dan itu pasti setiap daerah memiliki ciri khas yang akan menonjolkan dari daerah tersebut. Nah, tadi macam-macam peristiwa alam ada apa aja? Nah, yang pertama yaitu gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan angin topan. Nah, ada juga beberapa perilaku masyarakat nih, tadi yang sudah kita bahas terakhir, yang juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Apa aja coba? Penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan secara berlebihan, dan penambangan secara berlebihan juga. Nah, itu bisa dari oknum-oknum kita sebagai manusia, itu juga bisa menyebabkan yang namanya peristiwa alam yang tadi. Dan juga bisa dengan seperti yang kita lakukan sehari, mungkin
secara sederhananya itu membuang sampah sembarangan. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik itu harus membiasakan dari diri kita sendiri, yaitu contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah membahas banyak sekali materi dan kita sudah menyimpulkan bersama. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugas yang pertama yaitu coba kalian lihat di daerah kalian atau di sekitar kalian ada kenampakan alam apa. Misal di samping rumah kalian, oh ini Bu, rumah samping saya ada sungai. Atau di belakang rumah, Bu, di belakang rumah saya ada gunung. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu coba kalian amati di daerah kalian masing-masing itu kondisi budayanya seperti apa. Tadi kita sudah membahas kondisi budaya, yaitu dari rumah tradisional, pakaian tradisional atau pakaian adat, dan tarian tradisional atau tarian daerah. Nah, coba kalian amati dari daerah kalian. Nah, 2 saja tugas dari Ibu dikerjakan di rumah. Semangat! Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.